Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk menerjemahkan Quran Surah Al-Isra ayat 27 menggunakan metode Granada. Nah, maka dari itu penting bagi teman-teman untuk menyiapkan tabel rumus Granada, kemudian kamus induk Granada, huruf bermakna dan juga huruf penyakit yang nantinya akan kita gunakan sebagai pedoman dalam menerjemahkan Quran Surah Al-Isra ayat 27. Nah, sebelum kita mulai untuk menerjemahkan ayat, mari kita baca bersama-sama Quran Surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Nah, teman-teman, mari kita mulai untuk menerjemahkan ayatnya secara perkata. Pertama, kita akan menerjemahkan kata inna. Nah, inna ini merupakan huruf bermakna. Nah, huruf bermakna ini merupakan setiap kata yang bermakna, bukan kata kerja, bukan pula kata benda. Jadi teman-teman bisa melihat arti kata inna sebagai huruf bermakna ini dalam tabel huruf bermakna. Nah, inna ini merupakan huruf bermakna yang artinya sesungguhnya. Nah, selanjutnya kita bergeser pada kata al-mubadzirina. Nah, al-mubadzirina ini jika teman-teman mengecek pada rumus Granada, nah terdapat al-awalan dan juga mu-awalan. Nah, karena dalam kata al-mubadzirina ini kita akan mencari akar katanya, jadi kata al dan juga mu ini bisa teman-teman coret. Kemudian terdapat tasydid. Nah, tasydid ini sebagai sisipan. Kemudian ya dan nun akhiran. Nah, ini termasuk pada akhiran jika teman-teman melihat pada rumus Granada. Jadi akar kata dari kata al-mubadzirina adalah bagaro yang artinya menabur. Nah, teman-teman bisa mengecek kata bagaro ini dalam kamus Granada. Nah, bagaro artinya menabur, al-mubadzirina berarti para pemboros. Nah, ayat perkara selanjutnya adalah kanu. Nah, kanu ini termasuk dalam kata kerja bentuk lampau. Jika teman-teman cek pada rumus Granada, kanu ini terdapat akhiran. Nah, akhirannya yaitu waw dan alif. Nah, karena waw dan alif ini termasuk akhiran, maka kita coret. Nah, dari kata kanu ini kita bisa melihat akar katanya yaitu kana. Nah, kita cek dalam kamus Granada. Nah, kana ini jika dalam kamus Granada artinya ada atau menjadi. Nah, kanu dalam kamus Granada artinya telah atau adalah. Nah, ayat perkata selanjutnya yang akan kita cari akar katanya adalah kata ikhwana. Nah, pada kata ikhwana ini terdapat alif sisipan dan juga nun akhiran. Sehingga alif dan juga nun ini kita coret, maka akar kata dari ikhwana adalah akhawa, yang artinya kita bisa cek dalam kamus Granada bahwa akhawa ini artinya menjadikan saudara, sementara ikhwana artinya saudara-saudara. Nah, teman-teman, ikhwana ini termasuk pada kata benda atau isim. Nah, kata selanjutnya adalah asyayatin. Nah, pada kata asyayatin ini terdapat awalan yaitu al, kemudian tasydid ini adalah sebagai sisipan dan juga terdapat alif pada ya ini itu juga termasuk sisipan. Nah, serta ya ini sebagai huruf penyakit yang berada di posisi akhir. Nah, sehingga al-awalan, kemudian alif sisipan dan ya sebagai huruf penyakit ini kita coret, dan akar kata dari asyayatin itu adalah syatona. Nah, kita bisa mengecek dalam kamus Granada bahwa syatona ini artinya menyalahi. Nah, kemudian asyayatin ini dalam kamus Granada artinya setan-setan. Nah, selanjutnya adalah wa. Nah, wa ini sama seperti kata inna yang kita bahas di awal tadi, bahwa wa ini termasuk ke dalam huruf bermakna yang artinya dan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kana. Nah, kana ini termasuk dari kata kerja bentuk lampau. Nah, dalam kamus Granada, kana ini artinya telah atau adalah.
Nah, kemudian kita lanjut pada kata berikutnya, yaitu asyaitonu. Nah, asyaitonu ini terdapat al-awalan, kemudian tasdid sisipan dan juga alif sisipan. Kemudian terdapat juga ya sebagai huruf penyakit. Nah, al ini kita coret, ya sebagai huruf penyakit juga kita coret, kemudian sisipan alifnya juga kita coret. Maka pada kata asyaiton ini akar katanya adalah syatona, yang dalam kamus Granada artinya menyalahi. Nah, asyaiton ini dalam kamus Granada artinya syaitan. Nah, kata yang selanjutnya yaitu lirobbihi. Nah, lirobbihi ini merupakan gabungan dari huruf bermakna dan juga kata benda. Li dalam lirobbihi ini termasuk huruf bermakna yang artinya pada, lalu kata robbihi ini termasuk dalam kata benda atau isim. Nah, dalam kata robbihi ini terdapat akhiran yaitu hi. Nah, jadi tersisa kata robba. Nah, kita cek dalam kamus Granada bahwa robba ini artinya Tuhan. Jadi lirobbihi berarti pada Tuhannya. Nah, ayat perkata selanjutnya yang akan kita cari akar katanya yaitu kata kafuro. Nah, pada kata kafuro ini terdapat wawu sebagai huruf penyakit dan juga alif akhiran, sehingga huruf wawu dan juga alif ini kita coret, maka akar kata dari kafuro adalah kafaro. Nah, kita cari dalam kamus Granada bahwa kafaro ini artinya adalah ingkar atau kafir. Kemudian kafuro ini berarti yang sangat ingkar. Nah, ini adalah hasil dari ayat perkata yang sudah kita terjemahkan menggunakan metode Granada. Jadi, arti dari ayat ke-27 surah Al-Isra yaitu sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, mungkin sampai di sini saja belajar kita mengenai menerjemahkan surah Al-Isra ayat ke-27 menggunakan metode Granada. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah terucap ataupun penyampaian materi yang kurang disampaikan secara jelas. Terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.